Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Insyaallah Bermanfaat. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat game 2 dimensi. Seperti yang teman-teman lihat di layar. Jadi rencananya kita akan membuat game heli ya, disebut sini game. Disebut saja game heli. Ini mirip seperti game Angry Bird. Jadi di sini cara bermainnya, ketika kita menekan layar, maka helikopter akan naik, dan ketika kita tidak menyentuh layar handphone kita, maka helikopter akan turun. Dan helikopter nantinya tidak boleh menabrak bagian bawah ataupun bagian atas daripada area permainan, dan juga harus menghindari roket-roket yang berjalan menuju arah sebaliknya. Oke, kita mulai saja bagaimana membuat game ini di Android Studio. Saya akan membagi video ini dalam beberapa part karena proses pembuatan game ini agak panjang. Jadi untuk part pertama ini saya fokus untuk membuat backgroundnya dulu. Kemudian nanti bagian-bagian yang lainnya saya lanjutkan di part-part selanjutnya. Oke, kita mulai masuk ke Android Studio. Kita mulai new project. Kita pilih empty activity, kemudian next, kemudian namanya kita ganti. Ini terserah namanya, kita sebut saja game helikopter ya seperti itu. Nanti teman-teman boleh ganti namanya, tempat penyimpanannya boleh juga terserah, bahasanya Java, dan minimum SDK-nya saya pilih di sini API 21 Android 5.0. Kemudian kita tekan finish. Oke, kita tunggu dulu di projectnya di index. Oke, kita close, sudah selesai proses indexing project kita. Kita mulai dengan, jadi secara default Java membuatkan kita kelas main activity, dan main activity ini diarahkan ke air layout activity main. Jadi di sini ada kelas, ada file layout activity main XML. Jadi ini seperti ini. Secara default ketika kita menjalankan aplikasi ini, kita running, maka akan tampil adalah hello world seperti ini. Coba kita lihat, kita running saja. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi awal project kita seperti ini secara default. Jadi kita inginkan ketika kita menjalankannya, maka background seperti yang teman-teman lihat tadi muncul di sini. Jadi kita tidak ingin mengarahkan main activity ini ke activity main XML, tapi kita akan mengarahkannya ke kelas yang lain. Oke, kita buat kelas yang namanya game panel. Jadi nantinya main activity ini akan terhubung dengan game panel tersebut. Kita klik kanan di sini, new, terus Java class, tulis namanya adalah game panel, enter. Oke, kemudian isi dari game panel ini saya sudah siapkan filenya, jadi teman-teman tinggal copy paste saja. Nanti file ini saya simpan di bagian deskripsi. Jadi teman-teman silakan download dan copy paste teks yang ada di dalam file tersebut. Jadi ada 4 file di sini. Pertama game panel dulu kita buka, kemudian kita copy kelasnya, terus kita pastekan ke game panel bagian kelasnya ya. Untuk package-nya tidak usah, kita paste di sini. Dan kemungkinan ini akan error karena ada beberapa kelas yang belum kita import. Jadi silakan teman-teman arahkan seperti ini, kemudian klik import class. Ini juga, jadi semua yang merah-merah seperti ini kita import.
MainThread ini adalah kelas yang akan kita buat sebentar, jadi kita tidak perlu import. Jadi background juga ini kita buat sebentar kelasnya, tapi biarkan dulu seperti ini. Ini konteks kita import, kemudian MainThread tidak. Oke, kemudian untuk set running kita tidak perlu karena dia ada di object thread. Object thread itu ada di berasal dari kelas MainThread. Sebentar akan kita buat, jadi biarkan seperti ini. Join juga, kemudian background. Untuk bitmap factory kita import class. Class ini error, jadi karena proses indexing tadi ini belum sempurna. Sebentar kita buat ulang. Untuk set vector ini ada di objek BG, biarkan seperti ini. Dan kemudian thread set running ini juga ada di objek thread juga. Motion event kita import, ini merupakan kelas library. Update ini ada di objek BG, tidak perlu kita import. Canvas ini kita import, kemudian save sudah. Draw ini ada di objek BG. Jadi kita lanjut saja untuk kelas yang lain. Jadi kita perlu membuat kelas background dan kelas MainThread. Jadi di sini ada dua kelas lagi yang akan kita buat, yaitu MainThread dan background. Klik kanan new, terus Java class, kemudian kita tulis MainThread, terus enter. Sudah, jadi kita copy lagi di filenya untuk MainThread. Kelasnya, terus kita pastikan di sini. Oke, di sini ada error, ada beberapa error karena ini belum diimport. Jadi kita import dulu surface holder class surface holder kita import, terus canvas juga kita import. Kemudian ya, saya kira cukup beres untuk MainThread. Kita cek dulu di game panel. Game panel ini sudah tidak error lagi, sudah bersih. Ini sisa backgroundnya. Oke, untuk main activity kita tidak menggunakan activity main sebagai layoutnya, jadi kita akan panggil. Jadi kita tinggal copy paste juga di bagian background, di bagian main activity. Jadi ini kita di sini ada juga window manager layout param untuk full screen, terus fitur no title. Jadi kita copy saja di bagian main activity-nya, terus kita pastikan. Oke teman-teman, kita paste. Window ini kita import, kemudian window manager juga. Oke, kita ke game panel lagi. Oke, sudah. Kita cek dulu, R-nya masih merah. Biarkan seperti itu dulu. Sekarang kita akan buat backgroundnya, kelas background. Kita klik kanan di sini, kemudian new Java class. Kita tulis nama kelasnya adalah background. Enter. Kemudian kita masuk lagi ke filenya, kita buka, kita pastekan lagi, kita copy terlebih dahulu, kita paste di sini. Oke, seperti biasa kita import lagi bagian yang error ini, kemudian canvas juga import. Oke, sekarang kita cek lagi di bagian game panel. Oke, sudah aman ya. Konteks ini kita belum import. Oke, saya pikir ini sudah ya. Sekarang untuk backgroundnya kita perlu memasukkan gambarnya. Jadi saya sudah siapkan juga. Kita di sini punya bahan-bahan gambar yang akan kita gunakan dalam proses pembuatan game ini.
Jadi kita masuk dulu ke folder tempat project ini berada, kita klik kanan, terus kita akan open dengan Explorer. Kita open Explorer. Di sini kita masuk ke bagian source, kembali ke main, terus res. Kita buat satu folder, new folder, drawable kurang no DPI. Oke, setelah kita buat foldernya, kita akan masukkan bahan-bahan yang kita sudah siapkan, yaitu gambar-gambar yang kita butuhkan. Kita copy, terus kita pastikan ke folder ini, drawable no DPI. Kemudian dia akan muncul di project kita di bagian drawable. Jadi di sini sudah otomatis masuk, ada 5 gambar yang akan masuk: misil, helikopter, grass, background. Ya, ini teman-teman, ini adalah ini gambarnya yang akan menjadi background game kita. Ini akan kita gunakan. Jadi di sini sebenarnya dipanggil di bagian main thread ya. Oh ya, di game panel ya, di bagian sini pemanggilannya drawable grass background 1. Jadi di sini dipanggil. Oke, sekarang coba kita build ulang untuk menghilangkan error di bagian kelas air ini. Ini kelas air sebenarnya otomatis dibuat oleh Android Studio, jadi kita tidak harus rebuild ulang. Coba kita clean dulu, terus kita rebuild. Jika ini tidak berhasil, biasanya kita harus close dulu projectnya, kemudian kita akan buka kembali. Nah, rupanya ini tidak hilang ya, jadi masih dianggap error, tapi kita coba install saja langsung. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, ini sudah berhasil, cuman ini tidak landscape. Kita harus setting manual, baru dia landscape. Kalau untuk membuatnya langsung landscape, jadi kita harus mengaturnya di bagian manifestnya ya. Jadi sebentar kita atur. Jadi seperti ini ya teman-teman backgroundnya. Jadi game kita seperti ini. Kita atur dulu biar dia tidak portrait pada awalnya. Jadi kita ke manifest. Jadi kita tambahkan di sini orientasinya. Orientasiin itu landscape ya. Kemudian kita jalankan lagi agar secara default activity untuk game panelnya itu langsung landscape. Kita tunggu teman-teman installnya. Sekarang kita lihat lagi hasilnya, proses penginstalan. Oke, dia sudah langsung landscape. Jadi memang game ini kita tidak menggunakannya secara portrait, tapi dengan landscape. Untuk video kali ini saya kira cukup ya. Jadi kita hanya buat background saja terlebih dahulu. Untuk video-video berikutnya kita akan lanjutkan game ini sampai bisa kita mainkan. Jika video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa untuk subscribe untuk mendukung channel ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.